Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Selayang Pandang Pusat Perbukuan. Perkenalkan, nama saya Ainidia Marhenita Kinanti. Saya adalah CPNS Jabatan Editor Buku di Pusat Perbukuan. Saya juga peserta Latsar CPNS 2025 Angkatan 13. Pusat Perbukuan adalah salah satu unit kerja dari Satuan Kerja Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Setelah pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendapat amanat menjadi induk dari dunia perbukuan di Indonesia. Pusat Perbukuan melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan ekosistem perbukuan nasional. Ada 5 tugas dan fungsi Pusat Perbukuan. Tugas dan fungsi yang pertama adalah penyusunan buku pendidikan. Buku yang disusun adalah buku teks utama dan buku non-teks. Buku teks utama adalah buku pelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku dan akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar di seluruh sekolah di Indonesia. Tugas dan fungsi yang kedua adalah penilaian buku pendidikan. Buku yang dinilai adalah buku teks pendamping yang disusun oleh masyarakat. Tugas dan fungsi yang ketiga adalah pengawasan buku. Pusat Perbukuan memastikan bahwa buku yang telah disusun digunakan oleh sekolah-sekolah di Indonesia. Tugas dan fungsi yang keempat adalah pengembangan sistem informasi perbukuan. Pusat Perbukuan mengembangkan sebuah laman yang memberikan informasi terkait dengan buku-buku yang menjadi rujukan di sekolah. Tugas dan fungsi yang kelima adalah pembinaan pelaku perbukuan. Pusat Perbukuan memberikan pembinaan secara profesional kepada editor, desainer, dan ilustrator. Selama 2 bulan menjadi CPNS, saya ditugaskan di tim kerja penyusunan dan penilaian buku SD, SMP, dan SMA. Sebagai editor buku, saya memiliki tugas dan fungsi untuk menyunting kesesuaian isi buku dengan kurikulum. Yang kedua, melakukan uji keterbacaan dan finalisasi naskah. Yang ketiga, berkoordinasi dengan penulis, penelaah, dan pengolah naskah seperti pengarah visual, desainer, dan ilustrator. Ada 3 praktik manajemen ASN yang berlaku di Pusat Perbukuan. Yang pertama, kedisiplinan pegawai. Yang kedua, pengembangan kompetensi. Yang ketiga, model penghargaan. Praktik manajemen ASN terkait dengan kedisiplinan pegawai tercermin dari aplikasi presensi harian dan aplikasi pengelolaan kinerja. Aplikasi presensi harian bernama Asigo, pegawai dapat mengunduh aplikasinya dan mengaktifkan geolocation. Aplikasi yang kedua yang dapat digunakan pegawai Pusat Perbukuan adalah aplikasi pengelolaan kinerja atau aplikasi SKP. Aplikasi ini memungkinkan pegawai untuk mencatat dan mengelola semua kegiatan dan tugas yang dilakukan selama periode penilaian kinerja. Manajemen praktik ASN di Pusat Perbukuan yang terkait dengan pengembangan kompetensi ada 2 hal. Yang pertama adalah sertifikasi. Sertifikasi ini dapat diikuti oleh editor, penulis, ilustrator, maupun desainer buku. Pengembangan kompetensi yang kedua adalah pelatihan. Pelatihan dapat diikuti oleh semua pegawai Pusat Perbukuan di luar tugas dan fungsinya masing-masing. Contohnya seperti pelatihan AI, pelatihan pembelajaran mendalam, bahasa asing, maupun karya ilmiah. Praktik manajemen ASN di Pusat Perbukuan terkait dengan model penghargaan dapat dikategorikan menjadi 3 hal. Yang pertama adalah apresiasi. Apresiasi dan ucapan terima kasih ini biasanya diberikan ketika rapat internal. Yang kedua adalah penghargaan resmi. Penghargaan resmi ini biasanya berbentuk piagam penghargaan. Piagam penghargaan diberikan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan kepada unit kerja maupun pegawai pada unit kerja. Yang ketiga adalah kenaikan jabatan. Semua pegawai dengan kinerja yang baik diberikan penghargaan untuk memimpin tim kerja maupun kelompok kerja. Bagian yang tidak kalah penting dari manajemen ASN adalah praktik Smart ASN. Praktik Smart ASN yang pertama adalah layanan berbasis IT kepada pihak eksternal. Dalam konteks Pusat Perbukuan, pihak eksternal adalah masyarakat, terutama siswa, guru, sekolah, orang tua, penerbit, dan lain sebagainya. Wujud Smart ASN dalam Pusat Perbukuan adalah laman SIBI atau Sistem Informasi Perbukuan Indonesia. Pada laman ini, masyarakat dapat mengakses buku teks utama semua jenjang dan semua mapel secara gratis. Praktik Smart ASN yang kedua adalah layanan berbasis IT dalam pihak internal. Dalam konteks Pusat Perbukuan, pihak internal adalah editor buku, desainer buku, ilustrator, dan pengembang buku elektronik. Dalam bekerja sama, tim teknis sudah memanfaatkan IT dalam bentuk folder kerja dan lembar kerja melalui Google Workspace. Demikian Selayang Pandang Pusat Perbukuan. Saya, Ainidia, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.